Disclaimer dulu, ini bukan video review, jadi jangan harap bakal ada pembahasan detail, sebutin spek, atau benchmark pakai angka-angka gitu. Kalau kalian cari video yang proper buat review Mac Mini M1, close video ini dan klik link yang ada di sini. Video ini cuma sharing pengalaman pakai Mac Mini M1 selama 1 tahun lebih, dari 2022 sampai hari ini. Apalagi kalau kalian berencana pakai Mac Mini M1 buat edit video dan ngoding, ini pas banget sesuai sama background pakaiku. Oke, jadi background dan skenario pakaiku seperti ini. Karena sekarang aku masih jadi karyawan dan konten aja. Kerjaanku yang paling ringan adalah pertama ngoding, kedua browsing dan ngetik buat skrip YouTube atau TikTok. Dan yang paling berat adalah jalanin scaffold. Ini jarang banget sih. Dan run scaffold ini sama aja kayak ngerun Docker build. Dan kedua buat edit video. Buat coding kok ringan? Ngoding apaan, Bang? Di caseku sih ringan, soalnya posisiku sekarang sebagai DevOps Engineer. Dan yang aku coding cuma seputaran manifest Kube, Terraform atau Terragrant, sama Groovy. Sedikit-sedikit ngoding Python atau Bash, tapi itu juga termasuk ngoding yang ringan. Mungkin kalau kalian ada pengalaman ngoding yang agak berat di Mac Mini M1 seperti Java misalnya, kalian bisa sharing di kolom komentar ya. Emang sih umur Mac Mini M1 ini sudah 2 tahun lebih. Dia rilis dari tahun 2022 bulan November. Yap, mirip sama MacBook Air M1 dan juga MacBook Pro M1. Tapi walaupun umurnya sudah 2 tahun lebih, ini masih worth banget buat kalian beli. Apalagi sejak ada Mac Mini dengan chip M2. Mac Mini M1 ini makin turun lagi harganya. Jadi makin murah daripada waktu pertama aku beli. Dan juga ada beberapa alasan lainnya. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama dari dual monitor. Mac Mini M1 ini bisa support up to 2 external monitor 4K 60 fps. Ini keren banget loh. Soalnya MacBook Air atau MacBook Pro M1 maupun M2 belum support ke dual external monitor. Cuma bisa di satu external monitor aja. Ya kalau chip M1 atau M2 yang Pro atau yang Max sih bisa. Tapi harganya bro. Caranya juga simpel sih. Cukup siapin 2 kabel HDMI plus 1 USB dongle. Monitor pertama colokin ke port HDMI. Monitor kedua colokin ke port HDMI yang ada di USB dongle. Terus USB dongle-nya dicolokin ke Mac Mini. Beres dah. Atau kalau monitor kalian sudah support USB Type-C, tinggal colokin langsung aja ke port USB Type-C yang ada di Mac Mini kalian. Jadi kalau kalian budgetnya mepet dan ingin dapat device Apple yang bisa support dual external monitor, jawabannya ada di Mac Mini M1. Alasan kedua yaitu port. Port di Mac Mini M1 ini cukup lah. Nggak lengkap, tapi udah cukup buat kebutuhan sehari-hari. Sudah ada 2 USB Type-A, 1 jack audio 3,5 mm, 2 USB Type-C, 1 HDMI, dan 1 port Ethernet. USB Type-A buat apaan, Bang? Kayaknya sekarang udah jarang kepake dah. Eits, kata siapa? Kalau kalian pecinta custom mechanical keyboard yang pakai kabel muter-muter itu, pasti butuh USB Type-A. Di caseku aku cuma pakai buat colok HDD eksternal aja. Tapi punya dedicated port USB Type-A itu mantep banget. Emang sih belum ada port untuk SD card-nya, tapi itu ada solusinya kok, pakai dongle live. Alasan ketiga di kipasnya. Yes, Mac Mini M1 ini ada kipasnya yang kelihatannya gede dari luar. Tapi kalau udah dibuka, nggak gede-gede amat sih. Kipasnya ini nice to have lah. Masalahnya 1 tahun lebih aku pakai Mac Mini M1, tapi sama sekali nggak pernah dengar suara kipasnya. Beda lah pokoknya sama device Mac yang pakai chip Intel, itu kan kipasnya kayak helikopter ya. Mungkin juga di caseku emang nggak pernah heavy usage banget ya. Paling berat jalanin scaffold sama render video. Itu pun masih ada ayam aja Mac Mini M1-nya ini. Tapi yang harus kalian tahu, punya device Mac yang fan-nya nggak berisik dan nggak gampang panas, itu enak banget. Alasan keempat di update OS-nya. Mac Mini M1 ini rilisnya barengan sama MacBook Air dan MacBook Pro M1 di November 2020. Berarti sudah 2 tahun lebih umurnya. Biasanya sih support update macOS buat device Apple ini antara 5-7 tahun. Atau mungkin babang tim Cook lagi iseng kali ya. Bisa aja ntar diperpanjang masa update OS-nya. Oke, kita ambil aja yang paling rendah di 5 tahun. Berarti sampai November tahun 2025 kalian masih akan dapat update OS untuk Mac Mini M1. 2025 ini masih panjang lah, masih 2 tahun lagi. 2 tahun kalian pakai Mac Mini M1 ini buat cari cuan, pasti bisa balik modal. Dan bahkan bisa beli device Apple baru lagi pada tahun 2025. Kalaupun sudah nggak disupport lagi update OS-nya, masih bisa dipakai kok. Paling nggak buat kerjaan yang ringan. Misal buat browsing, ngetik-ngetik di office. Ya itu pasti masih bisa lah jalan di Mac Mini M1 ini sampai bertahun-tahun ke depan, walaupun sudah nggak dapat update OS. Alasan kelima di harga, yang bisa aku bilang murah. Lu gila bang, harga segitu dibilang murah. Under 10 juta bro, udah dapat device Apple dengan chip M1. Chip yang secara performa udah beda jauh dari device Apple dengan chip Intel. Kalau kita lihat price to performance, under 10 juta buat Mac Mini M1 ini worth banget. Tapi please take note ya, kalau kalian belum punya perintilan-perintilan untuk menggunakan Mac Mini M1, ya itu baru kerasa mahal. Kalau udah punya perintilan-perintilannya, asli Mac Mini M1 ini murah banget.
Alasan terakhir di performa. Performa Mac Mini M1 ini bisa dibilang udah jos lah. Udah cukup banget buat kegiatan sehari-hari. Mau dibuat edit video untuk konten YouTube atau TikTok, udah lebih dari cukup. Karena aku seringnya pakai buat ngoding dan edit video, performanya ini aku tes di dua hal itu aja ya. Kalau buat edit video, scrolling timeline video 4K 24 fps dengan better quality di Final Cut Pro ini lancar banget. Kalau tes buat ngoding, aku pakai repo dari GitHub orang, yaitu repo Xcode Benchmark. Buat yang penasaran juga, link GitHub-nya ada di deskripsi ya. Untuk tesnya aku jalanin selama 10 kali dan hasilnya seperti tabel ini. By the way, ini gokil banget. Dari run 1 sampai 10 nggak kerasa performance drop sama sekali. Beda banget sama hasil tes MacBook Air M2 yang kerasa performance drop setelah run pertama jalan. Kalau penasaran secara angka, aku ambil dari website Geekbench 5, nilai CPU ada di 2347 buat single core dan 8374 buat multicore. Ini pokoknya udah lebih dari cukup lah buat task atau kerjaan sehari-hari. Tapi dibalik semua kelebihan dan alasan kenapa aku suka banget sama Mac Mini M1, ada juga kekurangannya sih. Dan mungkin kekurangan-kekurangan ini bisa jadi concern buat kalian. Kekurangan pertama tentang listrik. Mac Mini M1 ini sama kayak PC biasa, butuh listrik, nggak ada baterainya kayak MacBook. Jadi kalau mati listrik, ya udah, wassalam. Dan yang namanya perangkat elektronik, kalau keseringan mati listrik, lama-kelamaan bakalan rusak juga. Sebel nggak sih kalau amit-amit Mac Mini kalian tuh rusak gara-gara PLN? Solusinya cuma satu, beli UPS. UPS yang aku gunakan buat Mac Mini M1 adalah UPS dari ABC. Asli aku lupa ini merek kapan, nanti editor tolong cantumin di sini ya. Ini no endorse, aku sudah 1 tahun lebih pakai UPS ini dan ini worth banget. Emang sih mati listrik itu jarang, tapi kalau pas tiba-tiba mati listrik, jadi nggak perlu khawatir lagi. Kita bisa matiin Mac Mini M1 kita secara aman. By the way, aku sudah pernah review UPS ini. Buat full videonya, kalian bisa klik link yang ada di sini. Kekurangan kedua tentang perintilan. Mac Mini M1 ini kan PC doang ya. Belum ada mouse, keyboard, dan juga monitor. Minimal banget nih. Kalian butuh 3 device itu biar kalian bisa pakai Mac Mini M1. Will be good kalau kalian sudah punya. Tapi kalau belum, jadi harus spend ekstra lagi buat beli perintilannya. Kekurangan terakhir kalau dipakai online meeting. Yes, ini Mac Mini M1 nggak ada internal mikrofonnya dan nggak ada webcamnya. Jadi kalau kalian pakai Mac Mini M1 buat online meeting, defaultnya nggak akan bisa. Harus beli mic atau headset, dan kalau mau on cam harus beli webcam. Buat yang webcam bisa juga diakalin sih pakai HP Android kalian. Aku sudah pernah bikin video tutorialnya. Kalian bisa cek aja di video-video sebelumnya. Tapi buat yang pakai iPhone, ini lebih seamless lagi. Tinggal ganti aja source webcamnya ke iPhone kalian. Yang penting kalian harus login ke iCloud yang sama ya. Mac Mini M1 ini device Apple atau PC yang powernya nggak mini. Mau diajar buat jalanin apapun kuat. Kalau kalian udah punya monitor plus keyboard plus mouse, beli Mac Mini M1 ini jadi worth banget. Malah bisa kerasa murah karena price to performance-nya itu gila pokoknya. Yang harus kalian take note di 3 kekurangan Mac Mini M1 menurutku tadi. Kalau kalian nggak masalah sama kekurangan-kekurangannya, gas aja beli Mac Mini M1. Kalau kalian ada yang mau beli Mac Mini M1, link pembeliannya ada aku taruh di deskripsi. By the way, kalau kalian penasaran gimana review MacBook Air M2 ataupun MacBook Air M1 di tahun 2023, kalian bisa klik video yang ada di sini. Oke, aku Fori Rakbar, sampai jumpa di next video. Dadah!